di transit PP, sedangkan Hendro mengatakan dimasukkan dalam mobil. Ini juga bertentangan. Nah, ini harus dibuktikan yang benar yang mana kalau bertentangan seperti itu. Kemudian yang ketiga, bahwa uang itu dibawa Hamdan di belakang saku, celana saku, ke atas ke ruangan saya. Ini dalam hukum ada alasannya tidak logis. Bagaimana mungkin uang 260 disimpan di saku belakang? Dan Hamdan mengatakan saya tidak tahu terima uang jumlah berapa. Itu juga tidak mungkin. Masa orang menerima uang tidak tahu jumlahnya? Gitu. Pasti tahu. Pasti tanya berapa jumlahnya. Kemudian keterangan yang mengatakan bahwa saya juga menerimanya tanpa menanyakan berapa jumlahnya. Itu juga tidak mungkin saya menerima uang kok tidak tanya berapa uang, kurang apa enggak. Pasti kan saya tanya. Jadi keterangan tadi pertama tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak bersesuaian dengan bukti lain. Bukti lain itu misalnya tadi bahwa saya katanya dibagi tugas untuk mengurus ke Pak Wakil, tapi fakta persidangan kemarin dari chat Hamdan ke Pungki, asistennya ajudannya Pak Wakil, ternyata dia begitu aktif mengurus. Faktanya kan begitu. Ya bisa kita bilang bahwa justru dia yang mengurus, begitu kan? Jadi dia mengatakan tidak. Lah ngapain saya menyuruh dia? Atau ngapain saya mengurus terus nanti Hamdan mengurus lagi? Kemudian dalam titir yang tadi surat yang nulis Pungki, diakui dalam sidang yang nulis Pungki. Berarti klop bahwa ini atas usaha Hamdan untuk menunjuk saya sebagai hakim. Tidak ada hubungan dengan Pak Wakil memang, dan saya juga nggak pernah menghubungi Pak Wakil. Itu kan fakta-fakta persidangan seperti itu. Kalau keterangan bahwa Hendro menerima uang 260, menyerahkan uang 260 pada Hamdan, kemudian KPK mendasarkan keterangan Hendro saja, itu tidak adil. Ya harus dibuktikan apakah uang itu sampai ke Itong apa enggak, buktinya mana, gitu. Jangan hanya mendasarkan keterangan Hendro tapi mengabaikan keterangan Hamdan. 260 itu diterima Itong apa enggak, itu harus dibuktikan, dan selama persidangan selama ini kan tidak ada buktinya. Mana buktinya? 150 juga begitu. Yang ketika Hamdan kena OTT itu saya tidak tahu menahu, tidak ada pembicaraan juga. Tapi ada keterangan Hendro mengatakan bahwa Hendro membayar 140 itu karena takut, karena Hamdan mengancam pihak lawan akan menyerahkan 500 juta. Makanya dia berusaha semaksimal mungkin pada hari itu untuk mendapatkan uang 140 dan diserahkan ke Hamdan. Ini enggak cerita sama saya, enggak ada ceritanya. Dia menyatakan bahwa nanti uang itu akan diserahkan kepada Pak Hakim. Ya itu kan ceritanya Pak Hamdan. Kalau nggak ada OTT apa sampai ke saya, kan enggak mau. Itu fakta-fakta. Kemudian uang 50 juta dari Menggalawati. Saksi Hendro mengatakan bahwa uang itu diserahkan itu 2 minggu setelah penetapan keluar. Saksi Hendro juga mengatakan saya semula tidak bermaksud untuk memberikan uang itu karena perkara itu siapapun hakimnya pasti akan dikabulkan. Tapi karena Hamdan mengejar-ngejar dengan alasan nanti untuk perkara yang lain kalau dia tidak ngasih uang tidak akan dibantu. Padahal Hendro akan memasukkan perkara itu PTSGP itu akan ngasih uang 50 juta. Keterangan Menggalawati juga di sidang mengatakan bahwa uang 50 juta itu diberikan sebagai fee pengacara, bukan untuk apa. Ini kan keterangan-keterangan yang diabaikan oleh jaksa penuntut umum kan? Jadi nggak ada. Begitu pula uang 50 dari Darmaji, nggak ada faktanya. Darmaji sendiri di sidang mengatakan tidak pernah menyerahkan uang. Hamdan juga tidak melihat uang itu juga nggak ada. Begitu pula Dodi sama sekali nggak ada. Jadi itu rangkaian-rangkaian itu yang saya bantah. Kemudian yang saya perlu tegaskan bahwa dalam perkara ini itu ada 33 saksi yang diperiksa dan dimuat dalam BAP dan 2 ahli. Tapi di persidangan mana? Tidak ada. Hanya 18 saksi saja. Itu pun dari 18 hanya 1 orang yang mengatakan saya menerima, yaitu Hamdan. Yang lainnya tidak tahu, tidak ada kaitannya.
Begitu pula barang bukti yang jumlahnya 67, tidak ada satupun barang bukti itu yang memperlihatkan saya menerima atau saya menjanjikan. Begitu. Jadi ini konstruksi perkara yang saya hadapi. Kalau saya masih tetap dituntut dengan dasar-dasar seperti itu, ini merupakan pemaksaan hukum dan kecerobohan dalam hukum. 33 saksi diperiksa tapi hanya 18 orang, itu juga penyanyian. Jadi ini merupakan, ya saya bilang, kezaliman lah. Kezaliman. Mendakwa orang tanpa bukti. Menangkap orang dulu tanpa ada bukti dulu, baru mencari bukti kemudian. Dan nyatanya nggak ada, gitu ya. Dari 18 saksi itu juga hanya satu ya Pak ya yang mengatakan bahwa hanya satu saja, Hamdan saja. Dan ternyata saksi Hamdan juga banyak pertentangan tadi saya utarakan. Jadi dengan apa sekarang jaksa akan menuntut saya? Ya, saya nggak tahu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Tadi terdakwa menjelaskan bahwa tidak satu pun bukti yang ditunjukkan oleh jaksa KPK bahwa terdakwa menerima uang atau mengetahui adanya uang. Tanggapannya Bang? Ya, baik. Jadi terdakwa itu punya hak ingkar. Dia tidak disumpah. Dia mau menerangkan apapun sedang, silahkan, itu hak dia untuk pembelaan, itu nggak ada masalah. Jadi namun kita harus ingat bahwa dalam persidangan itu dalam mengungkap itu tidak kita hanya berpakat pada satu orang yang melihat langsung. Kalau seperti itu pasti kejahatan tidak bisa diungkap. Karena modus kejahatan macam-macam. Nah, karena kemudian meskipun satu orang saksi Hamdan yang tahu langsung beneran diriku, tapi di persidangan kita menghadirkan banyak saksi. Nah, di dalam KUHP itu ada namanya saksi, ada namanya petunjuk. Jaksa dalam pembuktian harus menghubung-hubungkan. Tidak hanya berdiri satu orang saksi, kalau nggak terbukti perbuatan nggak ada. Tidak seperti itu. Ini satu orang saksi Hamdan berhubungan bersesuaian dengan keterangan yang lain. Ada rekaman percakapan Hendro sama Lilia, rekaman percakapan Hendro sama Abah, rekaman percakapan Hamdan sama Hendro. Itu bukannya alat bukti, itu alat bukti. Itu yang kemudian kita kaitkan bahwa keterangan Hamdan itu sesuai KUHP, meskipun satu orang, tapi ada hubungannya dengan bukti yang lain, sehingga tidak menjadi alat bukti. Artinya berkaitan antara yang satu dengan bukti yang lain. Sesuai KUHP pasal 185 ayat 3 itu bisa dijadikan dasar untuk menjadikan pembuktian. Oke. Terkait dari jumlah saksi di BAP sekitar 60. Tapi yang dihadirkan di persidangan hanya sekitar 18 orang. Apa pertimbangannya, Pak? Ya, jadi saksi itu, jadi persidangan harus efektif dan efisien. Itu yang pertama yang pegang. Nah, meskipun saksi banyak, kalau penuntut umum melihat untuk memperkirakan berpendapat bahwa cukup dengan saksi yang sudah ada, nggak perlu kita hadirkan semua. Itu efektivitas persidangan. Ngapain kemudian kita saksinya banyak untuk tidak efektif persidangannya? Itu yang menjadi kunci pada penuntut umum. Kalau untuk berpendapat bahwa sudah cukup dengan yang ada 15 orang, ya sudah, nggak perlu kita menghadirkan saksi semuanya. Itu tidak wajib, tidak ada kewajiban harus saksi dihadirkan semua. Yang di BAP itu ya? Tergantung kebutuhan umum. Silahkan bisa dicek dasar hukum. Jadi tidak ada kewajiban kita saksi harus dihadirkan semua. Itu akan bertele-tele. Kan akan semakin panjang. Jadinya persidangan tidak efektif. Kalau efektif itu, meskipun saksinya 50 orang katakanlah, kalau cukup dengan 10 atau 5 orang, ya sudah, itu yang kita hadirkan. Oke. Dari fakta persidangan berarti ada berkesesuaian antara keterangan yang saksi dengan yang saksi lain, walaupun terdakwa Itong ini membantahnya ya. Iya, jadi kita berkeyakinan terhadap dakwaan kita bukti dakwaan kita. Jadi meskipun dibantah ya hak terdakwa itu membantah itu monggo. Artinya nanti dalam tuntutan akan dijelaskan secara rinci di dalam tuntutan ya. Betul, kita akan uraikan di analisa yuridis di tuntutan, kita akan uraikan lengkap nanti. Oke, Bang, siap. Tuntutannya kapan, Bang? Seminggu. Berarti minggu depan. Minggu depan.
Oke. Termasuk ketidaksesuaian penyampaian Iya, sama. Banten sama Hendro soal Kita uang. nanti kita ungkapkan semua di situ. Silahkan nanti bisa dibaca di analisa di situ. Kita ungkapkan. Kalau yang Hamdan sama Indrus hari ini tuntutannya. Hari ini tuntutan. Oke, berarti Oh, iya, nanti iya. untuk terdakwa itu minggu depan. Tapi dalam tuntutan jaksa akan menguraikan semua perbuatannya sesuai fakta persidangannya. Semuanya. Oke bang, siap. Makasih banyak.